Ketemu lagi sama gue di Bang Pileng. Hari ini gue mau menceritakan sebuah cerita misteri mengenai darah di ranjang rumah sakit. Peristiwa ini dialami oleh Henry, seorang pemuda yang masih lajang, dan dia adalah perantau di daerah Jakarta. Dia merantau di Jakarta dengan tidak ada sanak saudara sekalipun. Pada saat itu, Henry mengalami suatu sakit mah di mana dia butuh perawatan untuk mengetahui penyakit lebih lanjutnya. Atas saran dokter, Henry dirawat di rumah sakit tersebut. Rumah sakitnya itu berada di daerah Jabodetabek, tapi atas permintaan Henry, gue tidak bisa menyebutkan nama rumah sakit tersebut. Rumah sakit itu terbilang baru dibangun beberapa tahun, jadi masih terlihat mewah dan bersih, terawat rapi. Saat Henry baru mendaftar untuk melakukan rawat inap, ditemani oleh Asep temannya, Henry berkata kepada Asep, "Sep, lu nggak usah nemenin gue ya, gue nggak mau ganggu orang, gue biarin gue sendiri." Asep temannya bilang, "Lu yakin? Ntar malam lu nggak mau ditungguin?" "Enggak, gue nggak mau ditungguin, gue lebih nyaman sendiri. Kan ada suster, gue kan ngambilnya kelas 1, jadi kan lebih aman, lebih nyaman," gue katanya. Akhirnya, dengan persetujuan mereka berdua, Henry tidak ditemani oleh Asep. Singkat cerita, Henry akhirnya dibawa ke sebuah kamar, di mana kamar itu adalah kamar kelas 1 di rumah sakit itu, dan hanya memiliki 2 bed atau tempat tidur. Kebetulan kamar itu kosong, baru ditempati oleh Henry, sedangkan sebelahnya tidak ada orang. Berjalan seperti biasanya, setelah melalui perawatan, akhirnya langsung diinfus sama suster, dan Henry suruh istirahat. Akhirnya Henry minta sama suster, "Suster, tolong dong hordeng yang ada di samping saya ini ditutup." "Oh, ditutup Pak, dibuka atau ditutup Pak? Kan nggak ada orang ini," kata suster. "Ditutup aja suster, saya nggak mau, takutnya nanti malam ada orang, saya kan terbuka." "Oke, baik Pak, nanti saya tutup ya Pak ya, setelah Bapak saya infusnya selesai." Asep yang kala itu menemani Henry langsung inisiatif, langsung menutup aja hordeng itu tersebut. Setelah ditutup, setelah itu akhirnya susternya juga selesai melakukan infus ke Henry. Akhirnya Asep pamitan, "Dih, gue pamit ya, istri gue udah nungguin nih." "Ya, lu pulang deh, kasihan anak lu sama istri lu, lagi pula kan ini udah malam," gitu. Oke, pulanglah Asep, tinggallah Henry sendirian di situ. Hari pertama, malam itu, atau hari pertama, Henry tidak mengalami gangguan apapun. Seperti biasa, besok paginya Henry bangun, ditemui seorang dokter, diperiksa, seperti pasien-pasien lainnya yang normal. Henry dapat makan, dan sampailah tiba malam harinya. Malam harinya, seorang suster datang lagi untuk memeriksa tensi darah Henry. Setelah suster itu selesai memeriksa tensi darah Henry, akhirnya Henry minta tolong sama suster untuk menutup hordeng atau penyeka yang ada di kamarnya itu. Karena kebetulan tadi pagi dan siang dibuka sama housekeepingnya atau bagian office girl-nya, karena mereka sedang menyapu. Untuk itu Henry minta tolong ditutupkan. Akhirnya ditutupkan karena sudah malam. Singkat cerita, akhirnya Henry terlelap tidur di malam itu. Dan itu adalah malam kedua dia berada di rumah sakit. Sekitar jam 2, Henry terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Dengan susah payah, dia berusaha untuk merambet infus yang tergantung di tangannya itu untuk dia bawa ke dalam toilet karena tangannya sedang terinfus. Dengan berjalan tertati-tati, dia masuk ke dalam toilet. Selesai melakukan aktivitas buang air kecil, dia pun keluar dari dalam toilet. Pada saat dia keluar, dia sudah melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur. Nampaknya sedang dirawat di rumah sakit itu. Melihat itu, Henry berpikir, "Oh, mungkin saat dia tidur ada pasien baru. Untung aja hordengnya ditutup, jadi nggak dilihat sama keluarga dari pasien itu saat mengantar," gitu. Akhirnya sudah, Henry kembali ke ranjang. Dia gantung lagi, dan naik keranjang, dia gantung lagi infusannya,
Dia tarik selimutnya dan dia tertidur. Sampailah pagi hari, Henry masih tertidur. Henry bangun karena dibangunkan oleh suster untuk dilakukan tensi darah lagi. Saat itu, suster melakukan tensi darah. Dan karena sudah pagi, akhirnya horeng itu dibuka sama suster. Saat dibuka itu, Henry melihat ke kanan. Tidak ada orang. Henry tadi mau bertanya sama suster itu, tapi karena suster itu sudah selesai melakukan aktivitas tensi darahnya, akhirnya suster itu berjalan menuju ke pintu keluar. Henry mengurung niatnya untuk bertanya ke suster itu. Sampai kira-kira 2 jam kemudian ada lagi suster datang memberikan obat. Di saat itulah Henry bertanya, "Suster, pasien yang semalam di sebelah saya kemana?" Susternya terdiam. "Yang mana ya, Pak?" "Yang di sebelah, kan ranjangnya cuma ada 1, itu doang. Semalam saya lihat ada pasien baru, sekarang kemana ya?" "Nggak ada pasien, Pak. Dari semalam tidak ada pasien. Baru Bapak yang ada di kamar ini." "Loh, kok saya lihat, Pak, pasien? Saya lihat suster pasien." "Tidak ada, Pak. Mungkin Bapak bermimpi kali," kata susternya, mengajak bercanda Henry. "Nggak mungkin lah, seorang saya lihat kok. Saya keluar dari kamar kecil dari toilet, pas saya selesai kencing saya lihat ada pasien, laki-laki juga." "Enggak, Bapak. Udah, Bapak nggak usah terlalu banyak pikir, Bapak istirahat. Karena sakit mah itu tidak boleh terlalu banyak berpikir, Bapak. Ya, udah Bapak istirahat ya. Ini Bapak minum obatnya sebelum sarapan ya, Pak ya. Bapak harus sarapan ya, Pak ya. Jangan sampai nggak sarapan," kata susternya. Akhirnya susternya cepat-cepat pergi meninggalkan Henry. Henry bertanya dalam hatinya, "Apa gue salah lihat ya? Apa gua halu ya?" Nah, udahlah, Henry tidak pikirkan itu. Sampai tiba aktivitas selanjutnya, bergantian suster datang, meriksa, menggantikan infusnya, sampailah akhirnya di malam ketiga Henry berada di rumah sakit tersebut. Seperti biasa, sebelum Henry tidur, Henry minta tolong suster untuk menutupkan hordeng yang ada di sebelah kamarnya. Malam pun semakin larut. Sekitar jam 11, Henry mulai tertidur. Tiba-tiba, saat Henry sedang tidur terlelap, entah jam berapa kejadian dan Henry tidak tahu, Henry mencium aroma wangi yang begitu menyengat. Dan tiba-tiba ia merasa tangannya disentuh seseorang dengan lembutnya. Dan ada suara perempuan berkata, "Pak, bangun ya, saya ambil darahnya." Henry yang posisinya saat itu sedang tidur, tapi bisa mendengarkan suara itu, dan dia berusaha untuk membuka matanya. Walaupun berat karena ngantuk, dia buka matanya. Yang dia lihat di samping ranjangnya adalah seorang wanita, suster, yang begitu cantik dan tingginya, berpakaian putih dengan rok yang sepan. Dan di atas kepala suster itu, ada topi seperti suster-suster zaman dulu. Itu yang Henry lihat. Suster itu tersenyum pada Henry. Kemudian suster itu mengambil jarum dan menusukkan jarumnya ke lengan Henry. Di saat ditusukkan jarumnya itu, Henry memejamkan matanya dan tidak ingat lagi apa-apa. Sampai akhirnya besok pagi, Henry dibangunkan oleh seorang suster penjaga malamnya untuk melakukan tensi darah. Pak Henry, bangun Pak, tensi darah dulu ya." Henry langsung bangun. "Iya suster." Terus suster bertanya, "Pak, ini darah apa ya Pak? Kok banyak amat di spray Bapak?" Henry yang dari malam tidak melihat apa-apa, otomatis mata Henry tertuju ke spray yang ada di ranjangnya. Dia melihat begitu banyak darah di ranjang Henry. Darahnya gitu banyak. Henry nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bilang, "Semalam sepertinya saya diambil darahnya, suster." "Loh, jam berapa Pak diambilnya?" kata suster ini. "Saya kurang tahu suster, tapi jam 11 saya baru tidur. Tidak ada yang ngambil darah Pak, udah malam soalnya." "Tunggu ya, Bapak tunggu di sini ya," kata suster ini nih. Udah, akhirnya suster itu keluar. Entah kemana. Henry
kaget melihat darah begitu banyak di spraynya, memenuhi spraynya hampir, bahkan sampai kena ke celana dan bajunya. Akhirnya, suster yang tadi yang pertama itu datang membawa suster temannya lagi. Dia bicara sama suster, ini ada darah, ini siapa yang ngambil ya? Pak, kata suster kedua nih, Bapak yang ngambil darah, susternya dari mana Pak, ciri-cirinya? Bapak kenal nggak wajahnya? Saya tidak pernah lihat, suster. Saya kan sudah 3 hari di sini, tapi belum pernah ketemu. Dia tinggi, putih, cantik sekali. Udah gitu pakaiannya tidak seperti suster ini, suster. Kebetulan suster perawat di rumah sakit itu pakaiannya berwarna. Tidak putih, tapi berwarna dan mengenakan celana panjang. Sedangkan suster yang dimaksud dengan Hendrik adalah suster berpakaian putih. Di topinya ada semacam, di kepalanya itu, di rambutnya ada semacam topi. Dan memakai baju span. Seperti suster-suster zaman dulu lah. Itu yang diceritakan oleh Henry. Pak, maaf ya Pak ya, di sini nggak ada suster yang pakai baju putih. Walaupun ada bagian lab, tapi itu pakaiannya pakaian lab Pak. Biasanya laboratorium panjang, tidak pakai rok span. Loh, terus yang ngambil darah saya siapa? Bapak lihat nggak darahnya diambil? Saya nggak lihat. Begitu saya lihat, saya cuma lihat ada jarum, mau ditusukkan ke lengan saya, udah gitu saya tertidur. Salah satu suster kemudian melihat lengannya Henry. Lengannya Henry memang terdapat bolong di situ, tapi tidak ada handiplas yang menutupi bekas diambil darah. Biasanya kan kalau pasien itu diambil darah tuh, ada habis ambil darah kan ditutupin kayak handiplas gitu ya, untuk mencegah atau menutupi lubang bekas. Tapi ini lubangnya terbuka seperti itu dan agak bengkak. Gini aja deh Pak, kata suster yang kedua, nanti saya cek lagi Pak ya, ke laboratorium siapa yang ngambil darah Bapak. Tapi biasanya orang laboratorium itu bicara dulu ke kita Pak, mau ngambil darah, karena sudah malam. Tapi nanti deh Pak, nanti kita bicara lagi. Pak, Bapak udah tenang aja, sekarang Bapak bangun dulu, biar ini nanti spraynya kita ganti. Akhirnya Henry bangun. Henry menuju ke kamar mandi, aktivitas seperti biasa. Setelah dari kamar mandi, spray sudah diganti, Henry sudah bisa berbaring lagi, dan Henry disediakan makan dan sarapan. Itu hari ketiga Henry berada di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, ada lagi peristiwa yang bikin Henry tidak percaya dan tidak masuk akal. Hari keempat, seperti biasa, malam lagi kejadiannya. Saat itu Henry belum tidur karena memikirkan peristiwa yang kemarin terjadi. Siapa yang ngambil darah itu? Sekitar jam 1. Antara mau tidur dan tidak tidur, tiba-tiba Henry melihat suster yang mengambil darah kemarin itu keluar dari toilet yang ada di kamar Henry. Henry langsung manggil, suster, sebentar gitu. Tapi suster itu lewat, tidak menoleh ke Henry. Dia berjalan seperti biasa. Dan kebetulan pintu kamar Henry pada saat itu dalam posisi terbuka. Karena barusan ada suster yang mau menggantikan infusan Henry. Dia ngecek malam-malam itu suster yang berpakai baju warna seperti suster biasa gitu. Habis mengecek infusan Henry, ternyata infusan Henry sudah habis dan dia keluar untuk mengambil infusan baru. Jadi pintunya lupa tertutup atau gimana tidak tahu. Sampai tidak berapa lama kemudian, suster yang mau menggantikan infus Henry datang. Henry mau bertanya, tapi Henry diamkan dulu sampai infusan dipasang suster dan sudah selesai. Setelah sudah selesai dipasang oleh suster, Henry bertanya, suster, tadi saya lihat ada suster yang baju putih yang ngambil darah saya kemarin sampai darah saya belepotan keluar dari toilet ini. Itu dia ngapain suster dan itu siapa? Suster itu seperti terdiam. Pak, mungkin Bapak terlalu lelah. Lebih baik Bapak tidur saja. Di sini tidak ada Pak suster yang ke toilet dan pakai baju putih.
tadi kan juga saya masuk ke sini, kalau tidak pasti berpapasan dong dengan saya. Mungkin Bapak pasti kecapean. Tidak, suster, sungguh. Saya lihat benar, suster. Tolong, suster. Siapa yang ngambil darah saya? Sampai di ranjang itu begitu banyak darah saya. Kemarin katanya mau konfirmasi ke bagian lab. Tapi kok hari ini saya belum dapat kabar. Iya, Pak. Kami sudah konfirmasi. Dan masih dalam pengecekan, Pak. Jadi Bapak harap bersabar ya, Pak ya. Udah, Henry tidak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya suster itu berlalu menutup pintu kamar Henry. Itu hari keempat. Henry rasanya udah pengen cepat banget pulang, tapi belum boleh sama dokternya. Sampai ke besok paginya Henry ngomong sama ke dokter, "Dokter, tolonglah saya mau pulang, berobat jalan aja. Tunggu ya Pak, 1-2 hari ini saya periksa lagi Pak ya. Bapak tenang dulu. Emang kenapa Bapak nggak betah?" "Bukan nggak betah dokter, saya bingung. Saya udah bicara sama suster, siapa yang ngambil darah saya kemarin?" Dokternya cuma terdiam. "Udah Pak, nggak usah dipikirkan. Saya juga udah dapat kabar dari suster, mungkin Bapak terlalu capek. Kalau saya terlalu capek, kenapa ada darahnya, dokter?" kata Henry. "Nanti kita cek lagi ya Pak." Gitu. Akhirnya setelah melakukan pemeriksaan, dokter itu meninggalkan Henry, ditemani oleh beberapa suster. Sampailah hari kelima di malam hari itu. Malam ini Henry benar-benar tidak bisa tidur. Entah apa yang dipikirkan Henry, membuat menjadi dirinya tidak bisa tidur. Mungkin karena ketakutan yang luar biasa. Jangan-jangan malam ini ada peristiwa apa lagi gitu. Tapi malam itu tidak terjadi apa-apa untungnya. Sampai besok pagi, seorang housekeeping atau office boy sedang membersihkan kamar Henry. Diam-diam Henry bertanya ke office boy tersebut, "Mas, saya mau tanya dong, dari saya masuk, di sebelah kamar saya ada orang nggak?" "Nggak ada Pak, waktu Bapak masuk kan cuma Bapak sendiri. Sebelum saya masuk, ada orang nggak di tempat ini?" Office boy itu hanya terdiam. "Mas, jawab dong Mas. Saya mau tanya kok Mas. Jujur aja nih Mas, saya bilang ya. Saya waktu di sini lihat itu ada orang berbaring. Laki-laki malam-malam Mas. Coba deh Mas ceritain Mas." Akhirnya office boy itu bilang, "Maaf Pak, sebelum Bapak, memang di ranjang ini ada orang, tapi sudah meninggal di ranjang ini. Dan 2 hari kemudian, Bapak baru masuk menempati kamar ini." Wah, Henry langsung menarik napas dalam-dalam. Oh, ternyata yang dilihat itu kemarin adalah penampakan dari yang meninggal, dalam hati Henry. "Oke Mas, nggak apa-apa kok Mas, saya mah orangnya nggak terlalu takut-takut banget sih. Saya cuma penasaran," kata Henry. "Iya Mas, ya Pak. Tapi tolong ya Pak, jangan bilang ke suster atau ke dokter, nanti saya bisa dimarahin kalau cerita seperti ini." "Udah ya, tenang aja Mas, udah biasa kok, namanya rumah sakit tuh, cerita-cerita horor mah sudah biasa di mana-mana." Gitu. Akhirnya sudah, setelah office boy itu membersihkan seperti biasa, tiba-tiba Asep datang, jam besuk nih, temannya Hendrik. Asep datang tidak membawa apa. Asep bilang, "Drik, gue nggak bawa apa-apa ya, lu kan sakit mah. Jadi gue nggak takutnya gue bawa, nanti lu nggak makan juga percuma." "Nggak apa-apa, gue malah mau cerita banyak nih sama lu, kejadian gue di rumah sakit ini." Ceritalah Henry dari awal sampai akhir. Asep kaget. "Wah, ngeri banget. Udah lu pindah aja rumah sakit baru." "Gimana mau pindah? Ini kan biayain kantor kita. Terus gue harus minta izin lagi ke RD, minta surat pindah. Ribet gue," kata Henry. "Ya udah lu bertahan aja lah," gitu. Mereka ngobrol, asik ngobrol sampai tiba waktunya malam dan Asep harus pulang. Sampai singkat cerita, Henry berada di rumah sakit itu pada hari ke-7 atau hari terakhir sebelum besoknya Henry diperbolehkan pulang oleh dokter. Dan di malam itulah Henry mengalami peristiwa mistis yang terakhir kalinya.
Tiba-tiba, saat malam hari, sekitar jam 1, di saat Henry sudah tertidur, Henry mendengar lagi suara perempuan. Percis suaranya sama dengan suster yang pernah mengambil darahnya. Ada suara di telinga Henry. "Pak, nanti kalau Bapak pulang, saya boleh ikut Bapak nggak? Saya pengen nemenin Bapak." Henry yang mendengar suara itu langsung terbangun. Dia duduk di atas ranjang. Dia lihat ke kiri, ke kanan. Tidak ada orang. Rasa takutnya itu makin menjadi-jadi. Dia memberanikan diri untuk melihat ranjang yang ada di sebelahnya, yang tertutup hordeng. Dia singkap tuh hordeng. Ternyata tidak ada apa-apa. Penasaran, dia ke toilet, jalan pelan-pelan, juga tidak ada apa-apa. Akhirnya, mau tidak mau dia kembali ke tempat tidur sambil menunggu besok pagi. Selama masih menunggu besok pagi, dia selalu berdoa di dalam hati, mohon perlindungan dari Tuhan. Dan kadang-kadang dia berbicara, "Kamu jangan ikut ya sama saya ya. Kamu jangan ikut ya sama saya. Kita beda alam." Itu yang diucapkan berkali-kali malam itu sama Henry. Karena Henry merasa suster itu bakal ikut ke rumahnya. Sampai besok pagi tiba, setelah diperiksa sama dokter, dan Asep sahabatnya itu menjemput Henry, mengurus semua biaya administrasi, akhirnya Henry meninggalkan rumah sakit. Gitu. Ternyata, peristiwa yang dialami Henry di rumah sakit itu tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah Henry pulang ke rumah, 2 hari setelah Henry pulang ke rumah, Henry melihat penampakan suster itu berada di kamarnya. Jadi ceritanya malam itu, Henry yang memang tinggal sendiri di rumah itu dengan rumah yang cukup luas, dan Henry memang mengontrak di rumah itu sendirian. Malam itu Henry terbangun untuk buang air kecil ke toilet. Awal mulanya tidak ada perasaan apa-apa. Setelah kembali dari toilet, Henry masuk ke kamar. Henry melihat suster itu sedang berdiri di pojok menghadap ke belakang. Saat itu Henry gemeteran dan tidak bisa bilang apa-apa. Mau berbicara pun tidak bisa bilang apa-apa. Dia hanya berdoa, mohon petunjuk dari Tuhan supaya dia dilindungi. Sampai akhirnya suster itu menghilang dan tembus melalui tembok dinding. Bukan sekali, sampai beberapa kali di rumah itu ada penampakan suster itu. Henry pernah melihat suster itu duduk di sofa ruang tamu. Sedangkan itu malam kejadian sekitar jam 11. Tidak kuat menghadapi penampakan suster itu, akhirnya Henry bercerita kepada Asep dan rekan-rekannya. Atas saran Asep dan rekan-rekannya, dia dipertemukan dengan seseorang yang mengerti tentang ilmu spiritual yang bisa mengusir makhluk-makhluk gaib. Sampai suatu saat datanglah seseorang yang pandai untuk bisa mengusir makhluk itu. Entah dengan cara apa, orang itu bisa berkomunikasi dengan suster jadi-jadian itu, atau hantu suster itu. Setelah semua berjalan, akhirnya orang itu berkata kepada Henry, "Henry, kamu tahu nggak kenapa kamu diikuti oleh suster itu?" "Tidak tahu, Pak. Suster itu suka dengan kamu. Katanya wajahnya mirip dengan suaminya." Kaget Henry mendengar perkataan orang itu. "Pak, saya takut, Pak. Saya nggak mau punya istri dia, Pak. Jujur, Pak." Semua yang ada mendengar itu tertawa, mentertawakan Henry. "Saya juga tidak menjodohkan kamu dengan hantu suster itu. Tapi ini gimana baiknya? Mau diusirkah dia dari sini?" "Usir, Pak. Usir, Pak. Saya nggak mau, Pak, dia ada di sini." Akhirnya, orang itu melakukan ritual untuk pengusiran suster itu. Setelah selesai melakukan ritual, malam itu Asep mengantarkan bapak itu untuk pulang ke rumahnya, sedangkan Henry ditemani oleh beberapa teman sampai beberapa hari. Jadi Henry ditemani oleh temannya kurang lebih sampai 3 hari untuk menghilangkan rasa khawatir Henry. Dan sejak kejadian itu, tidak ada lagi kejadian hal-hal mistis yang menghantui Henry. Tidak ada lagi penampakan-penampakan suster berbaju putih cantik dan wangi itu di rumah Henry. Ini pengalaman Henry yang tidak bisa dilupakan. Pengalaman yang benar-benar Henry merasa dicintai dan disukai oleh makhluk dari dunia lain. Sampai di sini cerita gua.
Kita akan cerita lagi, sampai ketemu lagi nanti di video gue selanjutnya. Salam dari Bang Pileng.